tanah yang udah diwakafin itu loh kok diambil lagi sama anaknya. Tanah yang udah diwakafin nggak boleh diambil lagi, akadnya kan gitu seharusnya. Ada orang yang kaya raya, tanahnya tuh wombo itu gitu, punya cita-cita pengen punya lembaga pendidikan. Nah, berhubung anaknya itu masih kecil-kecil dan si bapak ini nggak terlalu pintar, jadi tanahnya itu diwakafin untuk warga sekitar untuk lembaga pendidikan. Nah, ketika bapaknya itu mewakafkan tanah untuk lembaga pendidikan, anaknya pas masih sekolah semua. Jadi tanah wakaf itu dikelola oleh warga sekitar dan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Bahkan sudah puluhan tahun anak-anaknya orang ini sudah pulang semua, udah besar-besar semua, maunya ikut-ikutin ngurusi tanah wakaf. Nah, sama bapaknya nggak boleh karena tanah ini sudah diwakafkan, jadi anaknya juga nggak boleh ikut. Hingga pada akhirnya si bapak ini meninggal karena usianya juga sudah sepuh. Sejak bapaknya meninggal ini, si anak-anak ini baru mau tampil. Mau tampilnya gini, kan anak-anak ini Jawanya diajak omong-omongan urusan tanah wakaf bapaknya. Kok kebablasan, anak-anak ini ikut campur urusan tanah wakaf bapaknya, hingga pada ranah anak ini ikut campur dalam urusan manajemen pendidikan yang sudah dikelola berpuluh-puluh tahun itu. Dia punya kebijakan-kebijakan baru yang menentang kebijakan yang sudah ada dan sudah berjalan puluhan tahun. Ya jelas konflik pun mulai terjadi. Nah, si tanah ini yang sebagian buat lembaga pendidikan yang sudah berjalan, yang sebagian lagi mau diatur anaknya. Ya, pengelolanya nggak mau, yang udah puluhan tahun udah jalan kok mau diatur-atur. Apalagi yang ngatur ini kesannya mau menguasai gitulah ya Mas yo, kesan yang seharusnya tanah wakaf itu yang udah diwakafkan ya udah nggak boleh diudik-udik kembali. Karena ada konflik dari kedua belah pihak ini antara pemilik wakaf dan juga pengelola tanah wakaf. Akhirnya pengelola tanah wakaf berinisiatif untuk membeli tanah sendiri dan melanjutkan pendidikan sebelumnya yang baru dibeli, dan beneran akhirnya berjalan. Sedangkan yang sudah ada itu gedungnya itu kan kosong karena penghuninya sudah berpindah ke tempat yang baru. Kekosongan itu mau diisi lagi oleh pihak keluarga untuk diisi dengan murid baru dengan nama yang baru. Ya jelas dia masih susah payah mencari murid baru karena murid-murid yang lama udah pindah di tempat yang lain. Hingga pada akhirnya dia mengeluarkan uang yang tidak sedikit alias uang yang banyak untuk mengelola lembaga pendidikan yang baru. Terus gimana jalannya tuh pendidikan yang baru? Karena nggak ada yang mau ngajar di situ di lembaga yang baru itu, pengelola ini akhirnya menyuruh orang lain dari luar daerah situ untuk mengajar di situ. Awalnya berjalan lancar, lama-lama orang yang ngajar di situ juga tahu ceritanya dan akhirnya mereka resign juga dari tempat itu. Kayak gimana ya? Ya itulah risiko. Akhirnya sekolahnya sepi dan dia juga sebaliknya nggak dapat dukungan, malah dapat nyinyiran dari orang sekitar. Ya ini loh risikonya. Kalau sudah punya tanah yang diwakafkan, udah los, nggak usah ikut campur ngurusi tanah yang sudah diwakafkan itu. Kalau kita ikut campur justru kita yang hancur. Udah diwakafkan, lepaskan. Kalau nggak ingin dilepaskan, ya nggak usah diwakafkan, gitu aja. Tapi kenyataan di kampung kasus kayak gini banyak terjadi loh. Anak-anak dari pemilik wakaf atau bahkan yang mewakafkan ikut campur urusan perwakafan itu. Dan ini jika diteruskan bisa menjadi masalah. Coba aja.